Buat semua teman-teman yang sebelumnya sudah memilih dan memastikan paslon pilihannya, mari tonton video ini sebentar aja. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk sedikit bercerita tentang apa yang terjadi pada diri saya. Di awal-awal, ketika hiruk pikuk capres sudah mulai agak naik ke permukaan, saya memilih untuk golput. Saya memilih untuk golput dan gak mau nyoblos sama sekali. Kenapa? Karena saya sudah enak dengan dunia perpolitikan dan sebagainya. Tapi lama-lama saya sadar bahwa golput bukanlah sebuah pilihan. Bahwa saya sebagai pemuda, saya sebagai seorang remaja, saya sebagai bagian dari Gen Z yang akan memilih, itu tentu saja walaupun cuma sekedar ceplos gitu saja, itu sudah bisa menentukan salah satu di antara sekian banyak faktor-faktor yang akan mempengaruhi bangsa ini. Akhirnya, hati saya waktu itu sempat condong ke Pak Prabowo. Ini jujur-jujuran aja, saya sebut nama ya. Tapi waktu itu saya milihnya bukan berdasarkan rasionalitas, saya milihnya berdasarkan emosional. Entah kenapa hati saya tiba-tiba tergerak untuk memilih Pak Prabowo. Setelah itu, lagi-lagi hati, saya belum mengandalkan rasionalitas sama sekali. Ada sih, cuman dikit. Hati saya tiba-tiba condong ke Pak Anies. Dan akhirnya waktu itu saya memutuskan, oke, saya akan coblos Pak Anies. Tiba-tiba, di tengah perjalanan lagi, hati saya cenderung ke Pak Prabowo lagi. Aneh kan? Dan saya sempat enak ngeliat Pak Anies. Lagi-lagi, pada saat momen-momen itu, saya masih mengandalkan emosional saya, bukan rasionalitas. Setelah saya memutuskan, berdasarkan emosional saya untuk memilih Pak Prabowo, tiba-tiba di tengah perjalanan ada satu kejadian yang akhirnya bikin saya pilih Pak Anies lagi. Lagi-lagi apa? Bukan rasionalitas yang saya andalkan. Yang saya andalkan adalah emosional saya. Jadi awalnya saya milih golput, tiba-tiba pengen milih Pak Prabowo, tiba-tiba pengen milih Pak Anies, tiba-tiba pengen milih Pak Prabowo lagi, tiba-tiba pengen milih Pak Anies lagi. Akhirnya stop tuh di Pak Anies. Ketika saya memutuskan untuk memilih Pak Anies, saya akhirnya kayak mikir bahwa ada sesuatu yang gak beres. Karena dari awal, saya tidak menggunakan metodologi yang tepat untuk memilih capres pilihan saya. And finally, di tengah hati saya yang waktu itu benar-benar cenderung secara emosional untuk memilih Pak Anies, yang itu saja bisa saja sepertinya akan berubah ke Pak Prabowo atau Pak Ganjar bahkan, saya memilih untuk oke, saya gak mau jadi a priori, saya mau kosong, nol. Saya mau berangkat dari nol, saya buang semua rasa emosional yang ada di diri saya langsung buka iPad saya pasang ketiga paslon. Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar, saya letakkan semua foto itu di GoodNote iPad saya. Lalu saya coba bikin berdasarkan analisa yang sudah saya buat kemarin, yang videonya bisa teman-teman tonton di akun saya. Apakah saya hanya menilai berdasarkan analisa itu? Enggak. Saya juga cari kesalahan-kesalahan para capres nih. Jujur, saya sempat cari kesalahan para capres itu semendetail mungkin. Gimana caranya mereka itu tampak bersalah. Semua media-media saya korek. Setelah saya menemukan kesalahan-kesalahan mereka, saya berusaha mencari counter dari kesalahan mereka yang dibuat oleh media. Misalnya, Pak Anies sempat diterpa dengan kasus politik identitas. Apakah betul Pak Anies melakukan itu? Saya kemudian cari counternya. Atau Pak Prabowo yang sempat terkena kasus yang sebagaimana teman-teman tahu ya. Saya berusaha cari counternya. Begitu pula Pak Ganjar. Saya selalu cari counternya. Intinya, setelah saya cari semua kesalahan para capres, saya cari counter dari kesalahan-kesalahan yang telah saya temukan. Yang akhirnya ada beberapa kesalahan-kesalahan itu yang murni bukan kesalahan mereka. Tapi ada juga yang itu memang kesalahan mereka. Yang akhirnya berdasarkan analisa pribadi saya akhirnya memutuskan untuk memilih satu orang ini bukan lagi berdasarkan emosional, bukan lagi karena ikut-ikutan kanan kiri, bukan lagi karena disuruh orang, bukan lagi karena ABCDFG. Saya betul-betul memilih orang ini berdasarkan analisa saya pribadi. Walaupun hati saya jujur gak serak sama orang ini. Tapi saya butakan perasaan saya. Dan akhirnya saya memilih berdasarkan penalaran saya, berdasarkan analisa saya untuk memilih orang ini. Dan tentu saja, itu setelah saya melihat semua kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Karena hakikatnya, ketika saya memilih di antara ketiga ini, saya tidak lagi memilih mana yang terbaik di antara mereka. Tapi saya memilih mana yang setidaknya paling gak buruk lah di antara mereka. Ya itu hitungannya yang paling terbaik di antara mereka. Tapi maksud saya, gimana ya, tiga-tiganya punya problem juga kan. Jadi ini harapan bagi saya kepada semua teman-teman yang sudah memutuskan untuk memilih track gini. Saya meminta kepada teman-teman yang punya akal nih ya, untuk ayo kosongkan diri kalian, merenung kembali, betul enggak orang ini adalah orang yang kalian pilih? Betul enggak selama ini kalian yang suka jelek-jelekin paslon lain, itu benar-benar sejelek yang kalian kira? Mari berpikir dengan akal. Jazakumullah khairan.